shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Saya percaya Tuhanlah memberikan sukacita kepada kita. Karena Tuhan berkata, sukacita Tuhan itu kekal. Dan Tuhan sentiasa ada di tengah-tengah kita. Pada hari ini saudara, saya diberikan kesempatan oleh anugerah Tuhan. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya kemarin gembala kita ingin ada suatu perjalanan, maka saya diberikan tugas. Tetapi nyatanya gembala tidak jadi pergi karena dia mengasihi umat Tuhan di tempat ini. Amin. Saudara percaya gembala kita mengasihi kita semua, amin. Katakan terima kasih Pak Gembala. Dan saya sudah katakan kemarin sama Serena Red, Bapak kan ada di sini. Biar Bapak aja yang menyampaikan firman Tuhan. Kan minggu depan kan ada giliran hamba Tuhan dari luar. Saya lihat lagi, tetap saya bersyukur, terima kasih. Dan hari ini saudara Bapak Ibu, saya tidak mengajarkan Bapak Ibu, saya tidak memberikan sesuatu yang muluk-muluk. Tetapi satu hal yang saya percaya hari-hari ini, ada Tuhan taruhkan kepada hal-hal yang luar biasa kepada gereja kita di tempat ini. Nah sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, adakah Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir di tempat ini? Kalau saudara tidak berkeberatan, sudah bisa angkat tangan, kami mau berdoa untuk Bapak Ibu. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Haleluya. Tidak ada. Ya, semua jiwa lama saudara. Nah saudara, sebelum saya menyampaikan Tuhan pada hari ini, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita dan gerejanya. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dan sedang Tuhan buat di tengah-tengah kita. Dan saya percaya saudara, ibadah yang kita buat hari-hari ini dan ke depan saudara, bukan ibadah yang biasa. Saya rindu saudara, ada suatu ibadah yang penuh dengan semarak. Kenapa kita tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kata kita percaya saat kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita, apa yang perlu kita berikan kepada Tuhan? Ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan tengah-tengah kita, saudara. Alkitab katakan Tuhan datang dengan semarak dan keagungan. Dan saya percaya saudara, penyembahan kita, pujian kita, Tuhan mau lebih lagi, saudara. Amin. Dan saya percaya Tuhan ingin sesuatu yang lebih lagi dari kita. Dan saya percaya kita pasti bisa memberikan yang terbaik dan lebih baik lagi kepada Tuhan. Sebab Tuhan mau, saudara. Di manakah Alkitab saudara, bagaimana Daud, saudara. Dia seorang penyembah, dia seorang pemuji. Dan dia memberikan terbaik kepada Tuhan. Dan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya, dia akan berikan yang terbaik kepada Tuhan, saudara. Dan saya percaya hari-hari ini waktunya gereja Tuhan bangkit. Anak-anak Tuhan bangkit. Untuk apa saudara? Untuk melakukan segala sesuatu yang sudah Tuhan buatkan kepada gereja di akhir zaman. Dan saya percaya saudara, gereja di akhir zaman bukanlah gereja yang diam-diam. Bukanlah gereja yang penuh senyap, sunyi senyap. Tetapi saya percaya gereja di akhir zaman, gereja yang bangkit saudara. Gereja yang menyatakan kuasa Tuhan. Gereja yang menyatakan apa semarak keagungan Tuhan. Maka saudara kita diberikan Mazmur 21. Tuhan, karena kuasa-Mulah kami bersuka cita. Kita tahu saudara, lewat Mazmur 21 ini gereja kita mengalami suatu perubahan. Dan saya percaya hari-hari ini saudara, Tuhan sedang memulihkan gereja ini di tempat ini. Dan terus bekerja dan terus bekerja. Nah saudara, pada hari ini saya masih tinggal waktu penyembahan saudara. Saya pengen lebih lagi saudara. Saya pengen lebih lagi, kenapa? Tuhan tuh mau saudara. Bapak itu mau lihat anak-anaknya datang kepada Tuhan untuk menikmati kasih-Nya. Menikmati kemurahan Tuhan. Tuhan sudah curahkan di tengah-tengah kita. Tuhan mau beri kita minum lebih banyak lagi. Amin. Bagi saudara yang haus, yang lapar, Tuhan mau lebih lagi beri makan kepada kita. Supaya kita pulang dari tempat ini kita tidak lapar lagi. Kita pulang dari tempat ini kita tidak haus lagi. Kita mengalami apa? Suatu perubahan. Dan itu yang Tuhan mau. Sehingga apa? Hidup kita akan berubah. Kita akan diberikan semangat yang baru. Maka dikatakan Alkitab apa? Tuhan akan memberikan kepada apa? Kekuatan yang baru. Orang-orang yang menanti Tuhan apa? Dia akan berikan kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali. Bukan ayam potong saudara. Amin. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan mau bangkitkan Raja Wali yang terbang tinggi. Supaya apa? Supaya melihat apa? Badai yang sedang berlalu di dunia ini apa? Kita bisa lewati bersama-sama. Nah saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini saudara. Firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 15, ada satu nubuatan. Dan firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul kepada teman-teman mereka waktu mereka berada di Yerusalem.
dan mereka sedang sidang di sana saudara. Dan saya percaya firman Tuhan ini waktu itu disampaikan dan nubuatan itu sedang terjadi, dan saya percaya hari-hari ini firman Tuhan itu sedang terjadi. Dikatakan di sana Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai 17 dikatakan, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kau sebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Nah saudara, nubuatan firman Tuhan dikatakan bahwa di akhir zaman, di hari-hari terakhir, Tuhan sedang memulihkan apa? Pondok Daud. Saya baca di Alkitab, pondok Daud itu apa saudara? Di mana pondok Daud dibangun Daud sendiri di Yerusalem, sehingga apa? Semua umat Israel mereka beribadah di sana. Bukan sesuatu yang megah saudara, bukan bait Salomo yang dibikin Salomo yang luar biasa, sehingga apa? Tidak semua orang bisa datang ke dalam sana. Tetapi pondok Daud, semua orang bisa datang, semua orang bisa beribadah. Kenapa saudara? Pondok Daud adalah pusat penyembahan, pusat di mana umat Israel beribadah di Yerusalem, di mana umat Israel mengalami luar biasa diberkati. Dan di masa Daud saudara, masa Daud itu luar biasa. Kenapa? Maka dikatakan di sini, Daud itu sungguh-sungguh disukai Tuhan. Kenapa? Karena Daud seorang yang sungguh-sungguh hatinya tulus di hadapan Tuhan. Nah saudara Bapak Ibu, hari-hari ini apa? Tuhan mau kita mengalami suatu ketulusan. Kita datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati kita. Kita tidak membawa embel-embel hidup kita, siapa diri kita, apa status kita, apa posisi kita. Tidak saudara Bapak Ibu, tapi kita datang kepada Tuhan dengan ketulusan, dengan hati yang murni, hanya untuk datang menyembah Tuhan. Dan saya percaya di mana Alkitab tuliskan bahwa kenapa Tuhan tertarik dengan pondok Daud? Karena tidak ada sekat-sekat lagi saudara. Di sana semua orang datang menyembah Tuhan. Di sana semua orang datang bersuka cita bersama-sama Tuhan. Bersama-sama dengan Raja Daud. Sehingga apa? Raja Daud itulah raja yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan di masanya Tuhan saudara, perkenanan Tuhan itu luar biasa kepada rajanya itu, Raja Daud. Nah oleh karena saudara, pada hari-hari ini Tuhan sedang memulihkan gerejanya. Tidak ada lagi sekat-sekat saudara, tidak ada lagi sekat status, tidak ada lagi pengetahuan kita siapa, oh kamu profesor, kamu dokter, nggak ada, kamu STH atau siapa, nggak ada, kamu tidak sekolah, nggak ada lagi saudara. Semua di mata Tuhan kita sama. Di mata Tuhan tidak ada sesuatu, oh kamu lebih, kamu kurang, enggak saudara. Tuhan lihat hati kita seperti Daud. Walaupun Daud imut-imut, dia kemerah-merahan Alkitab, tetapi Tuhan melihat hatinya. Dan hari-hari ini saudara Bapak Ibu, Tuhan melihat hati kita semua. Tuhan tidak melihat status kita siapapun. Mungkin saudara punya uang banyak, mungkin saudara punya kedudukan yang luar biasa, tetapi itu tidak akan mengubah hati dan hidup saudara kalau hati kita tidak benar di hadapan Tuhan. Nah oleh karena saudara, pada hari ini Alkitab katakan bahwa di hari-hari ini Tuhan sedang membangunkan dan membangkitkan kembali pondok Daud yang sudah roboh. Nah artinya apa? Tuhan sedang memulihkan suatu ibadah yang berkenan. Hari-hari ini sudah Tuhan sedang memulihkan suatu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Di mana apa? Orang datang ke beribadah bukan lagi membawa siapa dirinya, tetapi membawa hati. Siapapun, mungkin orang miskin, orang terlantar, siapapun di dunia ini, mereka yang butuh Tuhan. Alkitab katakan apa? Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Nah itu goalnya saudara Bapak Ibu. Kita melakukan ibadah supaya apa? Supaya semua orang datang beribadah kepada Tuhan. Supaya orang mengalami Tuhan secara pribadi. Dan itulah kerinduan Tuhan hari-hari ini. Dan Alkitab ini jelas mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sedang memulihkan itu. Nah saudara Bapak Ibu, berapa minggu lalu saudara kita sudah mengadakan apa? Worship 12 jam di tempat ini. Kenapa kita lakukan worship 12 jam saudara Bapak Ibu? Dan itu ada peristiwanya. Kenapa? Waktu gembala kita sedang berjalan, dia melihat ada suatu pasukan luar biasa, yaitu surga sedang bersuka cita. Para malaikatnya sedang menyembah Tuhan. Dan juga di bumi ada pasukan malaikat-malaikatnya. Nah, kalau malaikat aja menyembah Tuhan, di surga menyembah Tuhan, loh kenapa kita di bumi ini? Kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kenapa kita diciptakan serupa dengan segala Tuhan? Kok kita tidak menyembah Tuhan? Maka di inisiatiflah kita apa? Ayo kita doa penyembahan kita 12 jam di tempat ini. Dan kita lakukan dari jam 6 sampai jam 6 saudara. Itu respon kita dengan panggilan Tuhan. Kenapa? Tuhan sedang membangkitkan orang-orang kudusnya hari-hari ini. Untuk mereka datang beribadah kepada Tuhan. Menyembah Tuhan yang luar biasa. Supaya apa? Supaya hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Sehingga apa? Semua orang akan datang dan mereka akan mencari Tuhan. Itu goalnya Bapak Ibu. Supaya semua orang diselamatkan. Nah dikatakan di sini saudara, Alkitab jelas.
Saya buka ada satu ayat luar biasa, saya diberkati dengan ayat ini saudara. Di dalam Yesaya 66 ayat 23 dikatakan di sini. Yesaya 66 ayat 23 dikatakan, bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Bulan berganti bulan, hari sabat artinya hari minggu berganti minggu. Semua orang yang diciptakan Tuhan, mereka akan menyembah kepada Tuhan. Dan itulah keinginan Tuhan hari-hari ini. Hari demi hari, minggu demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Untuk apa? Supaya mereka datang apa? Untuk sujud menyembah ke hadapannya. Dan saya percaya ini waktunya. Waktunya anak-anak Tuhan bangkit untuk mereka menyembah Tuhan. Supaya apa? Supaya ada banyak orang di luar sana mencari Tuhan. Saya percaya orang yang menyembah Tuhan akan hidupnya pasti akan diubahkan. Nah, oleh karena saudara Bapak Ibu, hari ini betapa pentingnya. Dan saudara tadi sudah lihat informasi apa saudara? Tanggal 20 sampai tanggal 9 kita akan mengadakan apa? Doa dan penyembahan bukan 12 jam, saudara, 21 hari. Dan itu pasti ada peristiwanya saudara. Tuhan ingatkan kepada gereja kita betapa banyaknya pesan Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita di tempat ini. Ada banyak penglihatan, ada banyak pernyataan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada gereja di tempat ini. Artinya Tuhan sedang mengasihi kita. Mata Tuhan sedang tertuju kepada kita di tempat ini. Tetapi sebagian kita mungkin masih ada yang belum dibangunkan. Masih ada yang belum meresponi akan apa yang sedang Tuhan buat di tengah-tengah kita. Dan saya merasakan saudara Bapak Ibu, apa yang Tuhan sampaikan kepada gembala kita, itu adalah suatu pernyataan yang Tuhan yang sudah teguhkan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan sudah menubuatkan kepada gereja ini. Berapa minggu lalu saudara, istri saya juga diberikan tiba-tiba dilawat Tuhan di dapur saudara. Di jamaah Tuhan di dapur sedang potong ayam saudara Bapak Ibu. Sedang mau potong ayam. Tiba-tiba dilawat Tuhan di jamaah Tuhan. Dan ada satu pesan yang Tuhan katakan. Lihat bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan yang besar di tempat ini. Ada banyak orang akan datang kepada Tuhan. Dan mereka akan mengalami Tuhan. Dan mereka akan mengalami satu perubahan hidup mereka. Sebab Tuhan datang memulihkan mereka. Dan hidup mereka akan berkelimpahan dalam segala hal. Ada banyak gembala kita menyampaikan suara Tuhan di tempat ini. Dan setiap itu disampaikan, ada satu getaran di hati. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kalau hari ini kami masih belum merespon apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sungguh mengasihi kita umat Tuhan di tempat ini Bapak Ibu. Tuhan mengasihi gerejanya di tempat ini. Matanya sedang tertuju di tempat ini. Saudara kalau bisa sering ikut saudara doa pagi jam hari Sabtu saudara. Ada banyak pernyataan Tuhan di sana. Yang kadang-kadang itu saya catat di HP saya tanggal sekian ada pernyataan Tuhan saudara. Dan itu kita renungkan kembali dan kita doakan Tuhan. Kita ingatkan kembali Tuhan menyatakan sesuatu di tengah-tengah kita. Nah buat apa saudara Tuhan menyatakan itu untuk kita? Buat apa Tuhan berbicara kepada kita? Pasti ada maksud dan tujuannya kepada kita saudara. Nah kalau hari-hari ini kita melihat perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib terjadi di tengah-tengah kita. Dan firman Tuhan jelas nubuatan bahwa di hari-hari terakhir Tuhan sedang memulihkan gerejanya supaya semua umat yang diciptakannya menyembah kepada Tuhan. Dan para malaikat di surga pun menyembah Tuhan. Kita buka dalam Alkitab saudara. Kita lihat saudara hari-hari ini. Ini penglihatan Yohanes saudara Bapak Ibu. Yang diberikannya kepada di Pulau Patmos. Di dalam Wahyu. Wahyu 4 ayat yang ke-10 sampai 11 dikatakan di sana, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakannya.
Saudara, bagaimana Pak Yohanes diberikan suatu penglihatan, bagaimana keadaan mereka di surga, bagaimana keadaan para malaikat di surga, bagaimana keadaan para malaikat dan para tua-tua di surga. Dan di Alkitab saudara jelaskan ayat sebelumnya, ada makhluk yang berbentuk apa? Anak domba, ada seperti manusia, ada seperti burung apa saudara? Bukan burung Raja Wali, tetapi seperti burung nasar saudara. Dan makhluk itu mereka menyembah Tuhan. Sehingga para tua-tua, tua mereka menyembah dan mereka melemparkan mahkotanya. Dan saya percaya saudara, kalau surga sedang melakukan hal yang sama seperti itu. Lalu ngapain kita di bumi ini? Apakah kita hanya bekerja, mencari makan, untuk memuaskan kita, akhirnya kita hidup bertahun-tahun, akhirnya kita mati, nak buat apa-apa? Dan saya percaya Alkitab katakan bahwa Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Pasti ada tujuannya. Nah hari ini saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita, kalau surga hari-hari ini mereka sedang menyembah Tuhan. Kalau surga hari ini sedang bersorak-sorai menyembah Bapa, menyembah anak domba Allah. Nah Tuhan mau hari-hari ini Tuhan sedang bergerak, membangkitkan gerejanya, membangkitkan umatnya. Supaya apa? Semua makhluk diciptakannya, mereka menyembah Tuhan. Dan mereka akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah saudara, oleh karena itu saudara, pagi hari ini, kalau kita melihat jelas Alkitab ini, bahwa Tuhan sedang membangunkan gerejanya dan umat Tuhan hari-hari ini. Lah sekarang ngapain kita saudara Bapak Ibu? Ngapain kita sekarang? Satu doa saya saudara Bapak Ibu hari-hari ini, Tuhan, saya pengen melihat kemuliaan Tuhan nyata lebih lagi saudara. Saya hari-hari ini saudara Bapak Ibu, saya mungkin agak kurang tidur. Kenapa? Kadang saya dibangun jam 2 sudah dibangun, jam setengah 3 sudah dibangun. Ngapain? Kalau saya menyembah, saya berdoa, Tuhan, saya ridho Tuhan. Apa menjadi kehendak-Mu atas gereja di tempat ini terjadi? Saya percaya ada banyak air mata yang sudah Tuhan tampung di kirbatnya. Seberapa banyak air mata gembala kita di hadapan Tuhan. Dan seberapa banyak air mata ibu-ibu hari ini mungkin sudah berdoa di rumah menyembah kepada Tuhan. Tuhan, kami merindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami rindu ada tuayan. Kami rindu ada banyak orang diselamatkan. Kami rindu ada banyak orang mengalami Tuhan secara pribadi dan mereka diubahkan. Orang-orang berbalik kepada Tuhan. Dan saya percaya itu doa yang tulus di hadapan Tuhan. Yang sedang Tuhan berikan kepada kita hatinya untuk kita panjatkan hari-hari ini. Supaya apa? Supaya semua orang mereka diselamatkan hari-hari ini. Kenapa? Karena dunia ini sedang tidak baik-baiknya. Dunia ini sedang mengalami suatu masa dan krisis saudara Bapak Ibu. Untuk apa? Supaya kita dididik, supaya kita dibangunkan kembali, supaya kita melihat apa panggilan Tuhan atas hidup kita. Nah oleh saudara, Tuhan mau saudara hidup kita. Judul pada pagi hari ini apa? Saudara, ya pada pagi hari ini saya sampaikan itu, bangkit menjadi penyembah. Kita harus bangkit pada hari-hari ini saudara Bapak Ibu. Bangkit menjadi penyembah. Kenapa? Karena kita diciptakan Tuhan adalah makhluk yang menyembah Tuhan. Kita diciptakan serupa dengan gambarnya supaya apa? Kita bisa bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Tidak ada lagi batasan. Bukan lagi hanya sekedar agama kita hari-hari ini sudah Bapak Ibu. Sudah banyak kita beragama, kita beracara secara agama, kita ibadah secara agama, kita memuji Tuhan dengan secara agama. Tetapi ada satu hal Tuhan mau apa? Masuk lebih dalam lagi, ke dalam kemuliaan Tuhan lebih lagi. Saya percaya saudara, kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, ada banyak hal yang bisa terjadi. Mujizat terjadi di tengah-tengah kita. Orang datang yang sakit disembuhkan. Orang yang lemah mereka dibangkitkan. Tapi kenapa hari-hari ini gereja tidak memperlihatkan itu? Maka Tuhan berikan kepada gereja ini, seperti Yesaya disampaikan bahwa perbuatan Tuhan tidak dilihat. Kenapa kita asik dengan kemampuan kita? Kita asik dengan apa yang kita bisa bikin buat. Tetapi kita tidak buat apa yang hendak Tuhan buat dalam diri kita. Sehingga apa? Banyak orang mulia kelaparan. Itulah Mazmur 21 pertama datang ke gereja ini. Dan saya berdoa saudara Bapak Ibu, biarlah Mazmur 21 itu digenapi. Minggu lalu saudara, gembala kita waktu kita penyembahan di dalam ibadah worship hari Sabtu, tiba-tiba Tuhan perlihatkan apa? Ada mahkota. Itu luar biasa Bapak Ibu. Tuhan ada di tengah-tengah kita.
Dia Raja ada tengah-tengah kita. Ada panggilan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita di tempat ini. Oleh itu Bapak Ibu mari kita mau lebih lagi saudara. Tuhan mau orang yang lebih lagi. Kalau saudara hari ini minum, minta lagi lebih lagi. Tuhan lebih lagi Tuhan. Lebih lagi saudara Bapak Ibu. Dan saya percaya itulah firman Tuhan. Sehingga apa? Semua orang akan mengalami Tuhan luar biasa. Nah saudara hari ini. Saya percaya saya juga belajar hari ini. Saya ingin menjadi penyembah. Saya ingin menyembah Tuhan lebih lagi. Saya ingin belajar Tuhan tolong saya untuk saya menyembah lebih lagi. Nah di sinilah luar biasa Bapak Ibu. Pengajaran kita luar biasa. Gembala kita sudah mengajarkan kepada kita. Sudah banyak ajaran yang Gembala sampaikan kepada kita dengan detail. Dengan simple sekali saudara dapat dimengerti. Tetapi kenapa kita tidak bisa lakukannya? Ada banyak Gembala menyampaikan hal-hal yang baik kepada kita. Bahkan dipertajam dan diperdalam. Tapi bagi saudara yang tidak melihatnya saudara, kadang-kadang membosankan. Tapi saudara, kalau saudara melihat ada banyak pengertian-pengertian yang saya rapatkan luar biasa saudara. Kadang-kadang kita melihatnya seperti, kan berapa minggu lalu Gembala kita sampaikan apa? Orang lebih senang melihat apa? Sesuatu yang mudah. Tidak mau yang sesuatu yang sulit. Padahal di dalam itu sulit itu ada sesuatu mutiara yang luar biasa. Dan saya melihat itu saudara, banyak hal hari-hari ini saudara, penyingkapan firman Tuhan itu sederhana, tetapi sangat dalam dan sangat memberikan pengertian. Sehingga apa? Kita diberikan suatu kemudahan, kita diberikan suatu hati, sehingga apa? Kita bisa mengerti dan kita bisa melakukannya saudara Bapak Ibu. Nah oleh karena saudara pada hari ini, ada berapa hal saudara, bagaimana kita bisa menjadi seorang penyembah. Saya percaya semua di tempat ini dipanggil seorang penyembah. Waktu Yesus datang ke bait Allah, saudara apa yang terjadi? Waktu Yesus datang kepada Allah yang dikatakan di sana di dalam Matius 21 ayat 12 nggak salah, tiba-tiba apa? Yesus mengobrak-abrik semua situ bait Allah itu, saudara. Sehingga ada banyak orang datang dan mereka semua yang datang mereka disembuhkan. Dan anak-anak kecil dan mereka datang, Hosana bagi dia dan mereka memuji Tuhan. Tetapi orang Farisi mereka nggak senang, mereka nggak suka. Lalu mereka menghardik orang-orang kecil itu. Guru, kamu lihat tuh mereka tuh menyembah. Memuji engkau. Kalau mereka diam, Tuhan katakan apa? Di sana coba kita buka. Ini bagus sekali ayat ini saudara Bapak Ibu. Di dalam Matius Matius 21. Bisa tolong buka Matius 21 ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berlaju beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Lanjut. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Lanjut lagi terus. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Lanjut lagi. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lanjut lagi. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu berbaca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan apa? Puji-pujian. Nah saudara, kenapa hari ini kita bisa diberikan hati untuk menyembah dan memuji Tuhan? Karena Alkitab saya katakan, dari bayi, dari kecil saudara, sudah ada Tuhan taruhkan dasar dalam diri kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji Tuhan. Jadi nggak ada alasan hari ini saudara, oh saya nggak bisa memuji Tuhan, oh saya nggak bisa menyembah Tuhan. Alkitab saya katakan apa? Sebab dari mulut bayi-bayi, anak-anak menyusui engkau telah menyediakan puji-pujian. Saya percaya sini bukan bayi-bayi, sini sudah pada tua dan pada berumur semua saudara. Pasti dalam hati kita sudah ada dasar yang Tuhan taruhkan untuk kita apa? Kita memuji dan menyembah Tuhan. Supaya apa? Kita memuliakan nama Tuhan. Nah sehingga apa saudara? Apa yang terjadi? Waktu Yesus hadir di tengah-tengah mereka, maka ada mujizat terjadi. Nah hari-hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau mujizat terjadi di tengah-tengah ibadah kita. Amin.
Sebagaimana Daud, di mana orang datang mengalami Tuhan luar biasa di sana, saudara. Dan saya percaya hari-hari ini itulah Tuhan rindukan. Sehingga apa? Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mengalami masalah di luar sana, mereka bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kenapa? Karena ada perbuatan Tuhan di tengah-tengah kita. Karena ada orang yang menyembah Tuhan. Karena ada orang yang memuji Tuhan dengan segenap hatinya. Nah, oleh karena saudara, pada hari ini kita buka ayat firman Tuhan yang untuk kita renungkan pagi hari ini. Yang terbuka di dalam, yang terambil di dalam Matius 28. Ini sering dikhotbahkan gembala kita, Bapak Ibu. Tapi saya ingatkan kembali firman Tuhan ini. Matius 28 ayat 16 sampai 19 dikatakan di sana, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi berapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan berbaptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, firman Tuhan ini, saudara, saya renungkan, ini luar biasa. Ini, saudara, ini memberikan sesuatu kepada kita untuk kita bisa menyembah Tuhan. Kenapa seringkali, saudara, kita sulit menyembah Tuhan? Kenapa kita sulit saling mengalami Tuhan secara pribadi? Nah, di sini ada Tuhan jawabannya bagi kita, saudara. Hal yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa bangkit dan kita menjadi penyembah Tuhan? Hal yang pertama dikatakan, ketika melihat dia. Nah, satu hal, saudara, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan? Kata Alkitab, ketika mereka melihat dia. Saya kadang-kadang bagaimana saya melihat, kan gembala beberapa minggu lalu apa? Kalau saudara lihat botol, apa yang terjadi? Lihat botol kan? Nah, kalau saudara lihat botol nggak ada, saya ngomong botol, saudara lihat botol. Nah, itu sudah diajarkan kepada kita semua. Dan sangat jelas sekali kepada kita. Tetapi masalahnya, saudara, kenapa kita masih sulit menyembah Tuhan? Kenapa kita masih tidak bergairah menyembah Tuhan di tempat ini? Padahal kita diberikan kesempatan, sudah Pak Beo, kita datang menyembah Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan itu apa? Supaya kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan bisa bicara kepada kita secara pribadi. Sehingga apa? Orang yang datang kepada Tuhan apa? Dia akan mengalami damai, sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Nah, di sini apa? Pertama apa? Lihat Tuhan. Saya belajar, saudara, di rumah kadang saya belajar, kadang saya ingin melihat Tuhan. Kenapa saya menyembah karena bisa melihat Tuhan? Kadang-kadang bukan Tuhan yang nongol, saudara. Ada banyak gambar-gambar yang datang kepada kita. Apakah saudara yang bekerja, saudara banyak pikirannya, bukan Tuhan Yesus yang nongol. Apa yang nongol? Pikiran kita di mana-mana, melayang kemana-mana. Mungkin ibu-ibu waktu menyembah tiba-tiba kompornya, lihat kompornya, apalagi saudara? Lihat masalahnya, apalagi? Ada banyak hal yang dilihat, saudara. Bukan Tuhan dilihat, tetapi masalahnya yang dilihat, pergumulannya dilihat, dan segala apapun dalam dirinya yang dilihat. Dan akhirnya apa? Waktu menyembah, ngomong mulutnya tidak sinkron dengan pikiran. Nah, waktu kita penyembahan sebenarnya harus sinkron pikiran kita dan hati kita dan mulut kita itu sinkron kepada Tuhan. Sehingga apa? Waktu kita menyembah kita merasakan ada dalam satu dimensi yang lain. Dan saya belajar seperti itu, sudah. Kenapa kadang-kadang kita butuh waktu kita datang bertuhan menyembah supaya jiwa kita menjadi tenang. Kadang-kadang kita belum melihat wajah, kita belum bisa membayangkan bagaimana Tuhan itu. Sehingga apa? Ada banyak pikiran-pikiran yang menguasai pikiran kita. Sehingga apa? Kita tidak lagi bisa konsentrasi menyembah. Sehingga apa? Kita hanya menyembah dengan mulut kita. Alkitab katakan, kamu menyembah Tuhan dengan bibirmu, tetapi hatimu jauh daripada Tuhan. Itu Tuhan katakan kepada orang Israel. Nah, berapa banyak sudah itu kita alami hari-hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan. Kita diberikan waktu untuk menyembah Tuhan, untuk kita mengalami Tuhan secara pribadi. Tetapi karena banyak pikiran dan masalah, saudara, sehingga apa? Kita tidak bisa melihat Tuhan. Nah, saudara, kenapa? Maka dikatakan Alkitab apa? Kita harus bukakan pikiran kita. Nah, saudara pernah baca tentang kisah Elisa bersama bujangnya waktu kota mereka dikepung oleh tentara, saudara? Apa yang terjadi? Bujangnya mengatakan, Tuhan, mati kita. Kenapa? Karena dia melihat ada banyak pasukan luar biasa di sana sedang mengepung mereka. Coba kita buka, saudara, ayatnya, saudara. Buka dalam 2 Raja-Raja, saudara. 2 Raja-Raja. Ayat 6. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. 2 Raja-Raja 6
ayat 15. Ya, dikatakan di sini, ketika pelayan abdi Allah itu bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Lanjut, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lanjut lagi, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Kita lihat saudara, Alkitab di sini. Seorang bujang dia ketakutan melihat apa yang sedang terjadi dan peristiwa yang sedang dihadapi. Sehingga dia berteriak kepada Elisa, guru, Tuhan, mati kita. Tetapi waktu Tuhan, Elisa berdoa untuk dia supaya mata yang melihat, sudah apa yang dia lihat? Dia melihat ada pasukan Tuhan berkeliling di sekeliling mereka. Sehingga apa? Bujang itu tidak lagi takut. Nah, saudara kita lihat, seorang bujang ini dia tidak bisa melihat apa yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Nah, berapa banyak hari ini kita tidak bisa melihat apa yang sedang Tuhan buat. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Kenapa? Kita terlalu banyak melihat masalah kita. Kita terlalu banyak melihat sekeliling kita. Kita terlalu banyak melihat hal-hal yang terjadi di depan kita. Yang mungkin itu membuat kita takut, membuat kita tidak bergairah, membuat kita tidak lagi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena masalah kita lebih besar, pergumulan kita lebih besar, dan hal-hal yang terjadi tengah-tengah kita lebih besar. Sehingga apa? Kita tidak lagi melihat janji Tuhan, tapi kita melihat masalah yang kita hadapi. Maka dikatakan di sini perlu apa? Perlu dibukakan pikiran kita supaya apa? Kita melihat kepada Tuhan, kita melihat perjanjian Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga apa? Waktu kita melihat Tuhan, kita ada satu gairah. Kenapa? Karena janji Tuhan ada iya dan amin. Nah, oleh sudah Bapak Ibu Saudara, simple sebenarnya. Kalau kita ingin menyembah Tuhan, makanya dikatakan buka mata hatiku. Supaya apa? Supaya aku melihat Tuhan. Kan di dalam Alkitab, dalam Efesus 1 ayat ke-18 dikatakan, bila mata kita dibukakan supaya kita apa? Mendapatkan pengertian, pengharapan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang-kadang kita menyembah Tuhan tidak punya pengharapan. Kenapa? Kita tidak mengharapkan sesuatu. Kenapa? Karena ada masalah di diri kita. Saya percaya semua kita punya masalah. Pendeta pun punya masalah. Siapa bilang pendeta punya masalah? Siapa bilang pendeta gembala nggak punya masalah? Mungkin masalah gembala kita lebih banyak daripada masalah kita. Kenapa? Karena dia memikir masalah kita semua. Kalau kita membawa masalah kita sendiri. Kalau gembala masalah A, B, C, D, E, dia pikirkan dan dia doakan. Nah, kalau kita hanya masalah pribadi kita, mungkin anak kita, mungkin keluarga kita. Nah, oleh karena saudara kita butuh apa? Butuh satu pengertian dan mata kita terbuka supaya kita tidak lagi melihat apa yang sekeliling kita. Tapi kita melihat apa yang sedang Tuhan buat di tengah-tengah kita, Pak. Sehingga ada satu gairah waktu kita menyembah, ada satu semangat kita untuk kita menyembah, dan kita mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, saya percaya kalau itu kita mengalaminya, saudara. Saya percaya ada satu gairah. Waktu kita datang menyembah Tuhan, ada satu gairah. Ada satu semangat. Apalagi kemarin saudara kita doa 12 jam. Saya percaya kalau kita punya semangat yang sama. Tidak bolong-bolong tempat ini saudara. Pasti banyak. Tapi saya bersyukur ada banyak teman-teman bisa datang. Nah, nanti sudah tanggal 20 ini sudah 21 hari. Mari. Inilah kesempatan kita. Inilah waktu kita ingin mengalami Tuhan lebih lagi untuk menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak lagi melihat dunia yang sedang bermasalah. Tapi kita melihat Tuhan. Kita lihat Tuhan yang sedang melakukan perbuatan yang besar. Ada semangat. Seperti apa dikatakan Yohanes. Bahwa surga para malaikatnya sedang menyembah Tuhan. Dan kita di bumi ini saudara. Kita bersama-sama menyembah Tuhan. Nah, hal yang pertama adalah apa saudara? Kita melihat Tuhan secara pribadi. Nah, yang kedua dikatakan ketika melihat dia mereka menyembahnya. Tetapi berapa orang ragu-ragu. Kenapa saudara Bapak Ibu? Seringkali kita susah menyembah Tuhan. Karena hal dua, karena kita kurang percaya. Atau mungkin setengah percaya, atau mungkin tidak percaya. Sehingga apa? Kita hanya menyembah dengan sekedar kita menyembah sebagai agamawi. Tapi kita tidak menyembah sebagaimana Alkitab katakan. Maka di sini apa? Ada sebagian yang ragu. Tapi sebagian ada apa? Yang percaya. Nah saudara bagian yang mana? Saudara yang percaya atau saudara yang ragu? Nah kalau saudara percaya berarti saudara melakukan. Tetapi saudara yang kurang percaya, bahkan ragu-ragu, nah saudara nggak suka melakukan itu. Simpel aja Bapak Ibu.
Orang yang percaya akan setiap apa yang Tuhan berikan kepadanya dan dia lakukan, berarti dia percaya. Nah, itulah orang yang beriman. Tapi kalau kita tidak melakukan, berarti itu bukti kita tidak percaya. Nah, oleh karena saudara, Bapak Ibu, hal yang kedua yang sangat penting apa? Percaya. Percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Percaya janji Tuhan iya dan amin dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Waktu kita menyembah dalam kepastian dengan iman yang teguh dan kita berharap kepada Tuhan. Maka tidak tergoyahkan saudara. Waktu kita menyembah Tuhan, oh kita bisa mengangkat tangan kita. Kita bisa mengangkat wajah kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya. Tapi kalau kita kurang percaya, waktu kita suruh menyembah, kita bisa celingak-celinguk sana, kita lihat sana, bahkan kita bisa buka HP, kita bisa baca HP. Sementara orang lain menyembah, kita buka HP. Oh, mungkin kita chatting sama teman-teman. Ada yang melakukan hal seperti itu? Saya percaya di sini tidak ada. Di sana ada. Di sini tidak ada. Kenapa? Di sini saya percaya adalah orang yang luar biasa. Amin. Yes, haleluya. Saya percaya itu luar biasa. Nah, hal yang pertama melihat, hal yang kedua adalah percaya. Nah, kalau kita mengatakan saya percaya, nah sekarang ngapain orang percaya? Apakah orang percaya berdiam? Kadang-kadang saya melihat waktu penyembahan diam. Ya kalau menikmati sih mungkin ya. Kalau menikmati dia, ada waktunya berdiam, ada waktu kamu sedang berkata-kata. Kan Alkitab katakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 16 kalau nggak salah. Coba kita buka. Satu Korintus, 2 Korintus 4 ayat 13 saudara. 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami memiliki roh iman yang sama, maka kami percaya dan kami berkata-kata. Nah, kalau saudara waktu menyembah, saudara percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, lalu ngapain? Alkitab katakan, saya percaya, saya berkata-kata. Saya percaya, saya menyembah dan saya memuliakan Tuhan. Nah, mulai bermazmur Bapak Ibu. Maka di sini saudara kita berikan kesempatan, kita bermazmur kepada Tuhan. Kita memulai memperkatakan kebaikan Tuhan dan begitu. Kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Apa susahnya sih? Apa sulitnya sih sebenarnya? Enggak ada sulitnya. Tapi kenapa enggak kita lakukan? Kenapa kita tidak mengalami? Karena ini masalahnya. Karena kita mungkin kurang percaya. Alkitab katakan, aku percaya, aku berkata-kata. Aku percaya, aku berkata-kata. Maka kata-katamu akan membangunkan kita. Nah, saudara, kita menyembah kadang-kadang. Kan Alkitab katakan di dalam 1 Korintus 14, nggak salah, ayat 15. Aku menyembah, aku memuji dengan rohku, aku memuji dengan akal budiku, aku menyembah juga dengan apa? Jiwaku, saudara. Nah, saudara, mungkin sudah waktu saudara menyembah, saudara berkata-kata tentang perkataan-perkataan yang memuji Tuhan. Tapi mungkin waktu menyembah, saudara bisanya berbahasa lidah. Hinana masyana yarana. Hinana masyana yarana. Saudara, bisa menyembah seperti itu, indah saudara. Kita lihat saudara, kalau kita bisa menyembah seperti itu, ada suatu nikmatan, ada suatu keintiman, suatu keindahan. Makanya saudara, kalau kita bisa menyembah Tuhan, itulah hidup kita berbahagia saudara. Alangkah bahagianya kalau kita bisa menyembah Tuhan. Oh, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Kita bisa merasakan satu kehangatan, kita bisa merasakan sukacita yang Tuhan berikan dalam diri kita. Mungkin kita datang dengan segala pergumulan masalah, tapi kita datang menyembah Tuhan dan kita mengalami Tuhan secara pribadi. Ada satu kelegaan, maka lagu Andi, dengan lega ku berkata. Tapi kalau kita nggak lega saudara, apapun kita nggak bisa berkata-kata. Kenapa? Karena masih ada beban dalam diri kita. Karena kita masih belum sungguh-sungguh percaya. Nah, oleh karena saudara, hal yang kedua adalah apa? Percaya dan kita berkata-kata. Pertama melihat, kedua kita percaya apa yang sedang Tuhan buat. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mungkin saudara kita tidak bisa melihat Tuhan secara pribadi, tapi kita lihat perkataannya. Kan Alkitab berkatakan, hai engkau letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Makanya saudara perlu firman itu dihafal, firman itu perlu dibaca. Siapa? Perkataan itulah yang akan membangunkan kita. Waktu kita datang dengan Tuhan, kita datang dengan perkataannya,
Seperti Daud sudah Bapak Ibu. Daud adalah seorang penyembah luar biasa. Maka Tuhan katakan apa? Dialah hambaku yang berkenan kepadaku. Nah, kenapa dikatakan pemulihan pondok Daud? Kenapa? Karena Daud adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia tahu dengan apa yang sedang Tuhan buat dalam kehidupannya. Nah, oleh karena saudara, hal yang pertama, yang kedua, dan sekarang yang ketiga, saudara di sini. Matius 28 ayat 17 dikatakan, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi berapa orang ragu. Nah, hal yang kedua apa? Menyembahnya. Percaya, kedua, dan menyembahnya. Nah, tinggal tindakan kita menyembah Tuhan. Nah, saudara, Bapak Ibu, hari-hari ini mari kita mau lakukan itu, saudara. Kita mau melakukannya, bukan hanya mendengar. Sudah banyak kita dikhotbahkan hari-hari ini. Sudah banyak pendeta mengkhotbahkan tentang penyembahan, tentang pujian. Tetapi ini waktunya, saudara, kita melakukannya. Sudah banyak, otak kita sudah terlalu banyak dengan pengajaran. Otak kita sudah terlalu banyak dijejal dengan teori-teori. Tetapi waktunya ini, saudara, Bapak Ibu, mari itu lepaskan semua. Kita datang menyembah Tuhan. Mungkin di sini sudah duduk di kursi nggak bisa sujud, saudara. Saudara bisa mengangkat tangan, saudara. Suatu penyembahan adalah seketulusan hati kita menyerah sepenuhnya. Dengan ketulusan kita kepada Tuhan. Nggak ada embel-embel Bapak Ibu. Nah, menyembah. Diberikan kesempatan kita menyembah. Dan saya percaya dan saya berdoa, saudara. Hari-hari ke depan ini. Ada sesuatu atmosfer yang sedang bekerja di tengah-tengah kita apa? Sehingga akan menarik semua orang datang menyembah Tuhan. Tidak lagi melihat kiri kanannya. Tapi mereka akan berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Dan kalau itu terjadi, saudara, saya percaya. Itulah waktunya. Maka Tuhan akan memulihkan, memberkati. Saudara, saya sangat diberkati dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada hambanya di tempat ini. Kadang-kadang ada banyak orang, itu lagi. Tuhan datang memberikan hidup dan hidup dan kelimpahan. Ngomong kelimpahan. Kadang-kadang saya ngomong sama istri, kelimpahan. Kadang-kadang jiwa kita pun kadang-kadang bisa terima kelimpahan. Dari mana kelimpahan? Tetapi kita tidak melihat apa yang sedang terjadi. Tapi kita melihat apa yang Tuhan sedang buat di tengah-tengah kita. Maka saya percaya, Tuhan, saya percaya. Kalau gembala kita sudah mengatakan Tuhan datang memberikan kelimpahan kepada kita, percaya saja. Kapan waktunya? Tunggu saja. Dan itu sedang terjadi hari-hari ini. Dan saya percaya saudara yang percaya kepada Tuhan, saudara sedang mengalami satu kelimpahan. Mungkin kelimpahan apa, saudara? Kelimpahan apa? Sukacita. Pengharapan kita kepada Tuhan semakin kuat. Itu juga kelimpahan yang hari ini kemarin mungkin aduh aku lemah, aku tidak pengharapan, aku lemah, letih, lesu. Tetapi hari ini kok tiba-tiba bangkit. Nah, artinya apa? Saudara sedang mengalami kelimpahan pengharapan saudara kepada Tuhan. Sehingga apa? Saudara semakin hari semakin giat kepada Tuhan. Sehingga kita mengalami Tuhan secara berbeda lebih lagi. Nah, yang terakhir saudara di sini. Tadi sujud sembah dan sekarang apa? Menerima kuasa. Dikatakan Yesus memberkati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, hal yang ketiga apa? Terima kuasa. Kalau kita sudah menyembah, kita akan mengalami kuasa Tuhan, saudara, Bapak Ibu. Saudara percaya waktu saudara menyembah sudah mengalami kuasa Tuhan? Saya percaya. Ada kuasa yang Tuhan sedang bekerja dalam diri kita. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Saya minta para pemusik bisa naik. Kita mau bersama-sama berdoa. Dalam Kisah Para Rasul yang keempat ayat 31 dikatakan di sana. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, kalau kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah mengalami Tuhan secara pribadi, kita mengalami kuasa Tuhan dalam diri kita. Sehingga apa? Ada keberanian kepada kita. Apa? Untuk kita menjadi saksi. Kita bisa diberikan keberanian apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan. Mungkin hari ini kita takut, mungkin hari ini kita gentar. Tapi waktu kita menyembah Tuhan dan Tuhan berkata, aku beri kuasa kepadamu. Maka kita akan bangkit dan kita akan menjadi saksi. Seperti firman Tuhan dikatakan, waktu mereka bersama-sama menyembah dan berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus turun atas mereka. Sehingga mereka keluar dari rumah dan mereka penuh keberanian. Untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Dan hari ini saudara, Tuhan mau membangkitkan itu semua kepada kita. Kita diberikan keberanian untuk apa? Untuk kita menyaksikan kasih Tuhan di luar sana. Untuk kita berbicara di luar sana, dibutuhkan keberanian Bapak Ibu. Kalau nggak ada keberanian Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. Sehingga kita menjadi orang yang pasif. Nah, saya percaya hari-hari ini Tuhan mau membangkitkan kita sebagai penyembah-penyembahnya. Supaya apa? Supaya semua orang datang kepada Tuhan. Supaya semua orang menyembah Tuhan.
Bapak Ibu, hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Dan itu untuk saya juga, saudara. Saya mau sedang sama-sama kita belajar. Sama-sama kita mau melakukan itu hari-hari ini. Mari, kita mau lakukan itu semua, saudara. Tuhan sudah berikan sarana kepada kita gereja tempat ini. Ada doa pagi, saudara. Jam 5, jam 6 subuh. Jam 6 subuh pula. Jam 6 pagi, saudara, hari Sabtu. Saya juga tiap hari ada hari Selasa, saudara, selalu ingin bergabung. Atau mungkin saudara di hari yang lain, saudara di Komsel, saudara bisa bergabung menyembah Tuhan bersama-sama. Bahkan gembala kemarin ngomong, kalau Tuhan suruh nanti jam 5 pagi ngumpul di gereja. Saudara doanya bagaimana? Jangan. Itu kemarin loh, hari Sabtu loh, gembala kita ngomong loh. Masih tunggu konfirmasinya dulu nih. Kalau sudah nanti jam 5, siapa? Siap datang lah. Pak, saya siap datang. Oh, puji Tuhan. Saudara, kalau itu yang Tuhan suruh dan kita lakukan, pasti ada sesuatu. Amin. Kalau Tuhan yang suruh dan kita lakukan, pasti ada berkat di balik itu semua. Kadang-kadang kita pengen berkat yang luar biasa, kita pengen melihat suatu kelimpahan, tetapi ada hal yang Tuhan suruh kepada kita tidak lakukan. Maka kita hanya sekedar mendengar, saudara. Nah, oleh saudara Bapak Ibu, hari ini saya sampaikan kepada kita, Tuhan sedang membangkitkan satu generasi baru, yaitu generasi yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan secara pribadi, yaitu orang yang menyembah Tuhan seperti Daud. Seperti Daud, saudara Bapak Ibu. Dia tidak lagi pikir bagaimana dia seorang raja, bahkan istrinya sendiri mengatakan memalukan. Bukan kita mempermalukan diri kita, saudara, tetapi kalau kita menyembah Tuhan, saya percaya ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada hal-hal supernatural yang sedang Tuhan kerjakan tengah-tengah kita. Dan itu saya doakan dan saya rindukan. Tuhan, saya percaya apa yang sudah Tuhan buat di tengah-tengah kami percaya itu ada hal yang luar biasa. Panggilan Tuhan kepada gereja kita luar biasa, Bapak Ibu. Bukan berarti kita yang terbaik, tidak. Kita semua ada bagiannya. Nah, saudara, saya rindu saudara Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini mengalami berkat Mazmur 21, amin. Mazmur 21, apa menjadi kerinduan hatimu Tuhan karuniakan. Setiap permohonan bibir lidah kita tidak pernah dia tolak. Bahkan Tuhan memberikan kita semuanya, saudara. Bahkan mahkota dari emas tua. Nah, sudah terima mahkota, saudara, amin. Tetapi tadi Alkitab apa? Tua-tua, 24 tua, waktu dia berjumpa dengan anak domba dan menyembah mereka, itu mahkotanya dibuang. Karena apa? Yesus lebih besar dari mahkota kita. Apapun status kita hari ini, Tuhan lebih besar. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.